Halo Sobat Gil Otomotif. Nah, sekarang biasanya gue nulis-nulis modifikasi motor. Sekarang gue kebetulan ngeliput mobil nih, gantiin Mas Adit yang lagi nyari mobil modifikasi lain. Nah, sekarang gue bareng sama Mas Agoy. Halo Mas Agoy. Halo. Halo. Nah, Mas Agoy ini bisa dikenal dulu nggak ke teman-teman nih? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agoy. Saya pemilik dari Toyota Grand New Veloz tahun 2016 ini, manual transmisi. Nah, sebelum kita ngomongin mobilnya Mas ya, Mas Agoy ini suka modifikasi itu awal dari mana sih? Sebenarnya kalau suka modifikasi itu udah lama sih Mas, Lama. dari SMP ya. SMP. SMA sampai sekarang. Berarti awal tuh main motor dulu ya? Main motor dulu. Baru mobil sekarang? Iya, Dan benar. ini mobil pertama kali yang dimodifikasi? Mobil kedua jatuhnya. Mobil kedua? Iya. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya pernah punya Grand Navega Oh, sih. Grand Navega. Tapi nggak dimodifikasi. Oh, ini baru ini modifikasi Iya, ya? benar. Oke. Nah, kenapa sih milih Toyota Avanza gitu loh? Kan biasanya kalau yang lain ya ada hatchback, city Iya, car. Kan benar. kalau Toyota Avanza itu kita tahu kayak mobil keluarga lah ya. Iya, benar. Nah, kenapa nih alasannya nih? Alasan pertama sih sebenarnya karena saya udah berkeluarga, jadi Ah, mobil yang budgetnya ya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, terus maintenance-nya juga gampang, dan buat dimodifikasinya juga bisa lah bilang Bisa gitu ya? kan ya. Jadi saya mutusin buat beli Avanza. Oke. Terus Berarti, ibarat kata kan mobil ini itu bisa dikemanain aja gitu loh. Mau dibawa cari uang bisa, gitu kan. Buat keluarga juga bisa, walaupun kan kalau misalkan derajatnya ya nggak tinggi-tinggi amat lah. oke. Berarti ini dari awal semua modifikasi sendiri ya? Sendiri saya. Dari awal sampai sekarang? Iya. Berarti ini sempat yang model berapa kali nih? Ini kalau misalkan aliran modifikasinya tetap sama, racing Sama. terus. Tapi ada perubahan sedikit-sedikit, Ada perubahan saya ganti, sedikit. saya lebih lengkapin lagi gitu. Oke. Iya. Nih, yang bagian eksterior nih kayaknya udah depannya udah ganti ya splitternya ya. Ya, Ini kalau- pakai punya apa splitternya nih? kalau splitter sih saya copotan dari Toyota Wigo. Toyota Wigo. Iya, karen yang di bawahnya. Karena Toyota menurut Wigo itu kalau nggak salah Toyota Agya di sini ya? Ya, di sininya Toyota Oke, Agya dapat bang dari Malaysia. di Malaysia langsung. Iya, bener. Terus bagian Terus bagian headlamp, Oh. headlamp saya black housing. Hmm, Terus grillnya juga saya hitam dopin, saya cat. Terus Apalagi tuh? ya fog lamp juga saya dop, saya smoke. Kalau istilahnya smoke, Oke. saya smoke. Kalau dari depan sih nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak ya? Iya. Masih keep standar lah Masih ya? keep standar. Nah ini logo kenapa ditemin tuh logo tuh? Karena kalau menurut saya kalau racing gitu tuh kalau cenderung dengan chrome itu kurang kali ya. Oh, kalau kan lebih kayak elegan gitu Iya, kan benar ya? sih, Oke, benar. oke. Benar. Berarti hitam lagi agak-agak racing gitu Jadi ya? kalau hitam tuh sangar lah Oke, gitu. siap, Iya. siap. Nah, Nah, bagian samping nggak ada ubahan nih? kalau samping tetap sama, paling kan saya cat juga cover spion, Oke. sama handle-nya saya ganti. Kan Handle kalau ganti? bawaannya kan dia chrome, Ah, saya ganti sama warna hitam. oke warna hitam. Iya. Bagian body skirtnya nggak ada ya? Iya. Masih standar ya? Masih standar bawaannya Belakangnya, Veloz. Kalau belakang situ lampu saya smoke juga, Hmm, berikut rang lidnya juga. hmm. Terus dudukan plat nomornya saya ganti. Pakai punya? Punyanya OM-nya dari Toyota Noah. Toyota Noah itu kalau di sini tuh Toyota Foxy. Ya, Oke. tapi kalau berhubung kan saya ambil frame-nya Ah, Toyota Noah, jadi ikutan apa? Frame-nya itu seperti kayak plat nomor Jepang gitu. oke, ala-ala JDM gitu Yoi. ya. Siap, siap. Nah, kalau nggak salah nih bagian kaca-kacanya udah berubah ya? Ya, kayak gitu berubah. Dulu tuh pakai velg apa tuh dulu tuh? Dulu sebelum ini saya tetap pakai SSR juga, tapi WBCD. Hmm. Sekarang mumpung ada rezeki, saya ganti lagi ke ring 15. Ring 15 sekarang. SSR Type C juga. Type C juga. Lebar 6,5, Hmm. ET-nya 35. Bannya pakai? Bannya pakai GT Radial Campiro SX2. Ganti Prof. juga ya itu ya? Iya, ganti juga. Nah, kalau nggak salah juga bagian shock brake-nya juga ganti ya? Shock breaker Dulu saya tuh ganti. pakai Mercy kalau nggak salah ya? Iya, benar. Oke. Dulu saya Mercy gunain. berapa kalau nggak salah? Pokoknya W tapi lupa sih W berapa aja ya. Oh, Iya. sekarang pakai? Kalau yang depan saya pakai Volvo Pakai S40. Volvo. Kalau belakang pakai BMW X3. X3. Iya. Itu ada ubahan sulit nggak sih pas ganti ke dari shockbreaker yang Mercy itu ya? Ah. Sekarang ke Volvo itu ada ubahan nggak sih? Apa ada kesulitan nggak sih? Oh, jadi gini, saya yang ganti tuh sebenarnya cuma dari coil springnya aja, pernya Dari aja. coil springnya aja. Iya, kalau shock depan sih saya masih pakai aslinya. Pakai aslinya. Berhubung Avanza ini kan dudukan pernya itu tuh kebanyakan tuh per apa aja yang masukin bisa gitu loh. Jadi tuh enak, nyari per Avanza tuh enak. Nah kalau belakang saya maunya emang konturnya lebih keras, biar enak belok-beloknya atau memaneuver lebih enak.
Saya cari itu per coilover dari BMW X3 yang lebih keras. Oke. Saya paduin dengan shock gas Kayaba Ultra. Jadi biar lebih grip tapi nggak limbung. Ada perbedaan nggak tuh dari yang sebelumnya sampai yang sekarang nih? Ada. Ada apa itu? Kalau yang dulu lebih empuk ya. Lebih empuk. Tapi kalau sekarang lebih Lebih apa lebih tuh? nge-grip gitu loh, lebih rigid. Oke. Itu aja sih udah. Nah, katanya bagian engine-nya juga udah ubahan semua. Iya. Kalau engine ini sih teman-teman bilangnya itu HKS. HKS. HKS bukan HKS yang di Jepang ya, Heeh. tapi hasil karya sendiri. Oke. Iya, iya. Siap. Nah, bisa nggak sih kayak dijelasin dikit apa Iya. sih ubahannya di bagian mesin tuh? Kalau di bagian mesin sih yang mencolok kalau di depan tuh saya pakai Billion Air Funnel. Jadi biar angin yang masuk ke dalam intake itu langsung konstan dari Oh, depan. konstan di depan. Dan juga kan kalau dari depan itu kan udaranya lebih cenderung dingin yang di dalam. Oke. Hah? Terus dari throttle body saya udah reamer juga, Dari Imar juga. dari reamer. Terus ada kabel grounding 7 titik Hmm? sama stabilizer pivot saya pakai. Habis itu busi saya pakai NGK Iridium 9. Habis itu filter udara pakai KNN. Terus porting intake manifold juga. Habis itu knalpot saya pakai free flow. Free flow. Free flow 41 panjang. Oke. Terus Itu full system ya? full system. Jadi 41 panjang strike pipe ke belakang udah. Dari header sampai ke silicer semua full system. Full system. Oke. Dan itu kalau nggak salah knalpot bagian itu kayak selongsong pipa dong gitu Iya, ya? jadi pipanya kan kecil tuh, Ah. biar kalau kecil kan nggak maco gitu loh ya, agak dibesarin gitu Iya, di bagian makanya belakangnya suaranya aja. agak ngeblar banget. Iya. ya. Nah, terus kalau udah ubahan mesin gini, efeknya apa sih sehari-hari? Ini mobil pakai sehari-hari kan? Ah, benar. Berarti efeknya apa tuh sehari-hari? Kalau sehari-hari yang pertama balik lagi ya ke hobi ya, puas. Kalau Puas yang puas. pertama. Kalau yang kedua sih kalau dari pemakaian Hmm, mobil walaupun dibogen kayak gini, dibawa daily pun masih enak, masih enak, masih aman. Sempat dibawa luar kota pun masih bisa. masih aman ya. Terus juga yang didapat itu akselerasinya lebih tinggi daripada mobil standar. Lebih cepat. Lebih cepat, Oke. responsif gitu. Dibanding yang kondisi mesin standar Mesin ya. standar, Berarti naiknya lebih cepat gitu lebih ya. cepat. Oke. Terus BBM juga irit. Nah, kenapa bisa tuh? Nah, sebenarnya kan orang bilang ya gini, kalau mobil racing itu cenderung boros. Tapi kalau dari ilmunya justru salah. Karena pembakaran yang lebih sempurna itu menghasilkan tenaga yang lebih tinggi. Jadi bisa Tahu saya, dibilang jadi performanya naik, tapi naik. BBM tetap irit. Irit. Oke. Jadi ibarat kata tergantung pijakan gasnya aja. Pijakannya gas aja gitu ya. Berarti sehari-hari dipakainya udah enak banget loh ya. Enak. Ada ini nggak sih kayak rencana tuh pengen upgrade apa lagi di bagian mesinnya? Kalau di bagian mesin sih saya udah beli semacam piggyback. tapi Piggyback? belum- Iya, piggyback. Tapi belum dipasang, sama mau pasang apa? Kampas kopling juga stack 2 Dua. rencananya sih. Berarti bakal racing lagi dong ya? Ya, tapi tetap bisa dibawa daily. Nah, tapi yang kondisi sekarang ini, mesin sekarang ya, udah pernah dyno test belum sih? Dynotes belum sih, belum sempet. Tapi baru kerasa sehari-hari aja gitu. Iya, ya? karena kalau saya mikirnya gini, Hmm? kalau mobil masih dibangun saya nggak mau dynotes. Jadi Oke. selesai dibangun baru kita Berarti dynotes. selesai dibangunnya ini pas pasang piggyback ini? Masih ada lagi. Masih ada lagi? Iya. Oke. Jadi full semuanya dulu, Baru dyno test ya? baru kita coba. Nah, kalau bagian interior ada nggak sih ubahannya gitu? Kalau interior palingan yang bentar di setir sama jok sih. Setir sama jok. Iya. Setirnya diganti pakai? Pakai OMP, replika OMP itu yang model Velocita semi celong, terus jok pakai Recaro SR3 juga. Sama shift knob-nya pakai aftermarket. Nggak main audio ya? Gak main audio. Audio cuma main speaker split yang di pintu. Split. Saya pakai punyanya OM Tucson. Oh, Hyundai Hyundai Tucson. Tucson. Oke, jadi dipasangnya pakai Hyundai Tucson ke Avanza ini. Iya, jadi speaker pintunya doang saya pindahin aja biar lebih enak aja bunyinya gitu. Sama ada penambahan tachometer dari Devi. Iya. Nah, kayak kedepannya ada nggak nih next project nih? Nggak cuma mesin doang ya, Ya. kayak keseluruhan bagian eksterior, interior, sama mesin lah. Ada nggak sih kayak next projectnya gitu? Kalau next project sih bagian interior bakalan melengkapin kayak X-bar, Pakai terus ditambahin harness biar berasa kayak berasa racing banget ya. gitu loh. Siap. Terus sama strut bar juga, rear bar. Pokoknya pendukung-pendukung ya biar mobil lebih terlihat racingnya tuh proper gitu loh. Berarti tetap ke konsep racing ya? Crossing. Oke. Ini bisa dibawa daily gitu loh. Kalau nggak susah bawa istri sama anak nanti kan nih. Siap.
Kalau bagian kaki-kaki nih, ada mau upgrade lagi nggak? Apa udah stay di sini aja gitu? Kalau kaki rencana sih depan mau diganti ke lover. Oh, depan ganti doang? Iya. Belakang nggak? Belakangnya enggak. Oke. Karena kan ngatur di depan tuh lebih susah sih. Soalnya kan kalau mau diatur lagi harus copot sok lagi gitu. Jadi kerja lebih ribet. Kalau pakai lover kan tinggal dongkrak, setel turun bisa naik lagi. Kalau mesin? Kalau mesin project terakhir pengen diganti ke swap. Swap engine? Ya. Pakai apa? Pakai mesinnya Toyota Altezza. Itu project terakhir sih. Oh, terakhir banget. Terakhir banget deh. Maksudnya maksimalin dulu ini. Kalau kurang puas juga itu project terakhirnya. Oke. Nah, boleh bocorin sedikit nggak nih? Total modifikasinya deh, habisnya dari dulu sampai sekarang. Pakai angka kisaran aja deh, berapa deh misalnya? Kira-kira deh. Kira-kira. Siapa tahu teman-teman yang punya Avanza juga kan, inspirasi dengan mobil Mas Agoy, pengen juga gitu. Sebenarnya sih nggak banyak. Nggak banyak. Berapa? Karena gini, saya orangnya itu namanya modifikasi, itu tuh ya dimodif. Kita nggak beli barang yang jebret jadi dipasang gitu. Kalau modelnya kayak gitu kan kita ngeluarin costnya lebih gede. Jadi saya tipikal orangnya gini, barang yang sudah ada saya ganti dengan barang yang saya mau. Jadi ibarat kata tukar tambah. Oh, tukar tambah sistemnya. Ya. Jadi cost saya lebih murah. Lebih murah. Iya. Dengan kondisi modifikasi seperti ini. Seperti ini. Tapi kan risikonya iya part-part standarnya udah nggak ada gitu loh. Saya jual-jualin aja gitu. Kalau dari angka deh berapa deh? Dikit lah ya berapa? Palingan sekitar ya di atas 10, under 20. Total segini ya? Ya. Nah, thank you banget Mas Agoy udah berkenan masuk ke Gigot Otomotif ya. Oke, thank you. Semoga nanti Avanza makin ganteng. Amin. Kabarin kalau udah next project ya. Nanti kalau misalkan ada project lagi saya kabarin Om. Siap. Nah, buat teman-teman silakan tulis di kolom komentar nih mobil apa lagi nih yang bakal kita bahas, dan jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Gua Yuka Samudra dan Agoy pamit. Dah.